Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Wijilestari, kelas 11 MIA C, nomor absen 35. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemberontakan DITII di Aceh. Negara Islam Indonesia atau DITII adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo di sebuah desa yang berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya tertulis bahwa hukum yang berlaku di negara Islam adalah hukum Islam, atau lebih jelasnya lagi, di dalam undang-undang tertulis bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Proklamasi Negara Islam Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban negara untuk membuat undang-undang berdasarkan syariat Islam dan menolak keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan Hadis, atau yang lebih sering mereka sebut dengan hukum kafir. Pemberontakan DITII di Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1953. Dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya negara Islam oleh Daud Beureh. Proklamasi itu menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia di bawah kepemimpinan Sekar Maji Kartosuwiryo. Daud adalah seorang pemimpin sipil agama dan militer di Aceh pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Sebagai gubernur militer daerah istimewa Aceh, ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer. Peranannya sebagai seorang tokoh ulama membuat Daud tidak sulit memperoleh pengikut. Dalam persiapan melancarkan gerakan perlawanannya, Daud telah berhasil mempengaruhi banyak pejabat-pejabat pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidi. Pada masa awal setelah proklamasi, NII Aceh dan pengikutnya berhasil menguasai sebagian besar daerah Aceh termasuk beberapa kota besar. Keterlibatan ulama di Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah diproklamasikannya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sangatlah besar. Untuk menghargai besarnya peranan ulama di Aceh, pemerintah pusat menetapkan Tengku Daud Beureh menjadi gubernur militer Aceh. Keputusan tersebut tertulis dalam keputusan presiden pada 26 Agustus 1949. Latar belakang munculnya kesenjangan antara pemerintah pusat dengan Aceh disebabkan sampai bulan Maret 1950 pemerintah belum menetapkan Aceh sebagai provinsi. Pemerintah Republik Indonesia mengadakan sebuah sistem penyederhanaan administrasi pemerintahan yang mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia mengalami penurunan status. Salah satu dari semua daerah yang statusnya turun yaitu Aceh, yang tadinya menjabat sebagai negara istimewa. Setelah operasi penyederhanaan tersebut dimulai, status Aceh pun berubah menjadi daerah karesidenan yang dikuasai oleh Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sangat ditentang oleh tokoh-tokoh pemimpin Aceh termasuk para ulama. Kondisi ini menjadi permasalahan yang menimbulkan ketegangan hubungan Aceh dengan pemerintah. Peleburan provinsi itu seakan mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia di masa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia. Sejarawan berkebangsaan Belanda Cornelis van Dijk menyebutkan kekecewaan Daud terhadap Jakarta semakin berat dengan beredarnya rumor tentang sebuah dokumen rahasia dari Jakarta. Dokumen itu disebut-sebut dikirim oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo yang isinya berupa perintah pembunuhan terhadap 300 tokoh masyarakat Aceh. Rumor ini disebut sebagai les hitam. Perintah tersebut dikabarkan diambil oleh Jakarta berdasarkan kecurigaan dan laporan bahwa Aceh sedang bersiap untuk sebuah pemberontakan guna memisahkan diri dari negara Indonesia. Akhirnya, Daud membuat sebuah keputusan yang bulat untuk bergabung dengan organisasi Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Setelah Daud bergabung dengan NII, mereka melakukan sebuah operasi untuk menguasai kota-kota yang berada di Aceh. Selain itu, mereka juga melakukan propaganda untuk memperkeruh citra pemerintah Republik Indonesia. Untuk menghadapi gerakan itu, pemerintah mengirim pasukan yang dilengkapi persenjataan lengkap. Setelah beberapa tahun dikepung, baru pada tanggal 21 Desember 1962 tercapailah musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Akhirnya, datang ke Aceh suatu misi resmi dari pemerintah pusat yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, Mr. Hardi. Misi ini di kemudian hari terkenal dengan nama Misi Hardi. Setelah beberapa hari berunding dengan tokoh-tokoh Aceh, termasuk Gubernur Aceh Ali Hashmi dan tokoh-tokoh DITII, disimpulkan bahwa daerah Aceh diberikan keistimewaan dalam 3 bidang, yaitu bidang agama, bidang adat, dan bidang pendidikan. Pemberian keistimewaan itu dituangkan dalam keputusan Perdana Menteri nomor 1/1959 dan sejak itu Provinsi Aceh dinamakan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.